Segera Apa saja download yang disebut Quran oleh Al-Quran Tadabbur, maka dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat, jemaah Masjid As-Sunnah di Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang mengenal lebih dekat tentang akidah Asy'ariyah. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara akidah mereka adalah taqdimul aql 'ala naql, mendahulukan akal daripada dalil, ya. Yang mereka anggap akal adalah suatu hal yang absolut, sehingga ketika berhadapan dengan dalil yang merupakan perkara dhaniyah, masih persangkaan, masih dugaan, masih relatif, maka yang absolut didahulukan daripada yang relatif dan dhaniyah, sehingga ketika ada dalil yang mereka tidak logis, mereka akan mendahulukan akal mereka. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin bahwasanya justru gara-gara mereka mendahulukan akal yang mereka anggap adalah sesuatu yang absolut, yang dalam hal ini adalah akalnya orang-orang falasifah, yaitu Aristoteles, kemudian Plato dan Platonis, ya, yang mengatakan bahwasanya Tuhan harus statis, tidak boleh dinamis, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan, ya, karena sudah puncak kesempurnaan, sehingga akhirnya gara-gara syarat Tuhan harus statis ini, akhirnya mereka banyak menabrak Dalil-dalil yang zahirnya menunjukkan bahwasanya Allah berbuat banyak perbuatan. Dan akhirnya gara-gara berdalil dengan mendahulukan akal daripada dalil, mereka mengeluarkan produk-produk akidah yang justru tidak logis, sebagaimana justru sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, di antaranya seperti bahwasanya Allah bisa dilihat pada hari kiamat tapi tidak berhadapan dengan mata, tidak diarah, ya. Kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berbuat tanpa tujuan, ya, berbuat sekedar mujarradul masyiah, hanya berkehendak tanpa ada tujuan sama sekali, ya. Karena kalau ada tujuan berarti Allah belum sempurna. Kemudian Allah juga tidak di dalam alam dan tidak juga di luar alam, ya. Ini juga konsekuensi dari mendewakan akal mereka, sehingga produknya justru tidak masuk akal. Kalau tidak di dalam alam, tidak di luar alam, sementara Allah berzat, zat Allah itu dalam alam atau di luar alam. Ya, kalau tidak dalam alam, tidak di luar alam semesta, berarti Allah tidak ada. Tapi mereka demikian, mereka akhirnya produknya demikian. Kemudian mereka juga di antara produk, gara-gara mendahulukan akal, mereka mengatakan bahwasanya Allah melihat harum, ya, Allah mendengar warna, ya. Karena bagi mereka mendengar dan melihat adalah ilmu. Dan ini juga akibat dari akidah bahwasanya Allah adalah statis, sehingga mereka mengatakan Allahu yasma'u al-alwan, Allah mendengar warna-warna, Allah mendengar panorama, ya. Dan Allah melihat suara. Mereka mengatakan demikian. Allah melihat suara dan Allah mendengar warna-warna. Ini kalau kita dengar ya tentu tidak logis, tapi demikianlah itu produk dari konsekuensi. Jadi mereka komitmen dengan statisnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan demikian. Masih ada lagi produk-produk mereka yang justru tidak logis, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang satu produk mereka, produk akidah mereka, yang mereka produknya adalah al-fi'lu huwal maf'ul, ya. Al-fi'lu huwal maf'ul, maksudnya adalah predikat adalah objek, ya. Kalau saya kasih sederhana begini, di antara akidah mereka yang tidak logis adalah perkataan mereka al-fi'lu huwal maf'ul. Al-fi'lu huwal maf'ul, ya. Kalau kita bahasa kita ini predikat atau verbal, ini maf'ul objek, ya. Secara bahasa, ya, secara bahasa manapun,
perbuatan atau predikat, ya, al-fi'lu atau perbuatan atau predikat, ya, terbagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan al-fi'lu al-lazim, yaitu perbuatan yang tidak butuh objek. Yang tidak butuh objek. Ada yang al-fi'lu al-muta'addi, perbuatan yang butuh objek. Nanti kenapa mereka berpendapat ini akan saya jelaskan. Soalnya sekedar mukadimah dulu. Yang butuh objek, ya. Contoh fi'il lazim, perbuatan yang tidak butuh objek, misalnya qa'ada Muhammadun, ya. Misalnya Muhammad duduk. Sudah selesai, kita paham Muhammad duduk. Beda kalau daraba Muhammadun Khalidan. Artinya Muhammad memukul Khalid. Perhatikan sini. Ya, di sini Muhammad adalah subjek, SPO, ya. Subjek, predikat, objek. Kalau di sini cuma dua. Ini subjek dan predikat, ya. Subjek dan predikat, ya. Semua orang sepakat bahwasanya, ya, ini namanya kalau dalam bahasa Arab ini namanya al-fa'il, pelaku, subjek, ya. Kemudian memukul, al-fi'lu, perbuatan, predikat, ya. Saya rasa ini berlaku bahasa apa saja, objek, al-maf'ul. Al-maf'ul bihi yaitu objek. Objek, ya. Perhatikan di antara dua ini, semua sepakat namanya al-fi'lu, perbuatan yang melakukannya adalah fa'il. Semua sepakat. Dalam hal ini, yang untuk model pertama fi'il lazim, bahwasanya al-fi'lu ma qama bihil fa'il, namanya perbuatan al-fi'lu ma qama bihi al-fa'il. Kalau bahasa Indonesianya perbuatan yang melakukannya adalah pelaku. Adalah pelaku. Pasti perbuatan tersebut punya keterkaitan dengan pelaku, tidak mungkin tidak, ya. Ya karena kalau perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan pelaku, terus siapa yang melakukan, ya? Perbuatan pembuat, ya. Fi'il punya hubungan dengan pelaku, ya. Yang melakukan perbuatan adalah pelaku itu sendiri. Enggak mungkin fi'il muncul tiba-tiba tanpa ada pelaku, ya. Enggak mungkin fi'il predikat muncul tiba-tiba tanpa ada subjek. Pasti ada subjek, pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Nah ini sama. Maka sama ketika kita bicara tentang pelaku, perbuatan, dan objek. Muhammad memukul Khalid. Khalid terpukul. Khalid ini pasti ada hubungannya dengan proses pemukulan. Tidak mungkin Khalid terpukul kecuali ada pemukulan. Ya, kesimpulan di sini saya sebutkan. Ya. Kesimpulan. Pertama, objek pasti terkait dengan predikat. Khalid terpukul pasti terkait dengan proses pemukulan. Pasti terkait dengan proses pemukulan. Yang proses pemukulan ini adalah predikat, yaitu predikat dalam kurung predikat, ya. Dan kemudian yang kedua, predikat
dalam hal ini P, yaitu memukul, pasti terkait dengan subjek, ya. Pemukul, pelaku, yaitu subjek. Sudah, ini sederhananya saja, ya. Muhammad mukul Khalid. Kalau Muhammad duduk, yang duduk siapa? Ya Muhammad, selesai. Berarti duduk ini perbuatan, pelakunya adalah Muhammad. Muhammad memukul Khalid. Baik. Siapa yang mukul? Muhammad. Siapa yang kena pukul? Khalid. Khalid adalah dampak dari memukul. Khalid yang terpukul dampak dari memukul. Nah, di sini kita tahu fa'il bukan fi'il, fi'il bukan maf'ul. Ada tiga hal. Tidak mungkin kita bilang fi'il adalah maf'ul, memukul sama dengan terpukul, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kita bilang terpukul sama dengan memukul. Kesimpulannya, saya di sini Mas saya. Kesimpulannya tidak mungkin al-fi'lu sama dengan al-maf'ul. Enggak mungkin memukul sama dengan terpukul, ini enggak mungkin. Nah, Asy'ariyah mereka punya pemikiran al-fi'lu sama dengan, adapun Asy'ariyah mungkin. Adapun Asy'ariyah tentang sifat-sifat Allah, mereka mengatakan al-fi'lu sama dengan al-maf'ul. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ini yang mau kita bahas. Mereka bilang al-fi'lu sama dengan maf'ul, predikat sama dengan objek. Predikat sama dengan objek. Nah, karena bisa demikian, pola pemikiran mereka. Sini ya. Pola pemikiran mereka. Pertama, ketika mereka didesak oleh orang-orang falasifah, ditanya, falasifah bertanya, bagaimana cara Allah mencipta makhluk? Perhatikan, ada tiga mazhab dalam hal ini, tiga mazhab yang semua sepakat, ketiga mazhab ini semua sepakat Allah statis. Allah statis. Baik, terus bagaimana cara menciptakan makhluk? Kata falasifah, gampang ya, kata mereka, Allah dan makhluk sama-sama diazali. Kata falasifah, Allah dan makhluk sama-sama azali. Sama-sama azali. Ya. Sehingga ketika makhluk ada tidak butuh sebab tertentu. Sehingga keberadaan makhluk tidak membutuhkan sebab tertentu. Nah, sebab tertentu ini kan kalau ada berarti enggak statis. Gampangannya kalau ada sebab tertentu Allah mencipta berarti ada sesuatu yang baru. Sebab tertentu inilah ya yang bisa kalau ada sebab tertentu berarti tidak statis. Kalau ada sebab tertentu berarti Allah tidak statis. Sehingga mereka mengatakan alam semesta azali bersama Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sejak zaman azali. Tidak dikatakan Allah dulu baru alam. Nah, karena mereka tahu kalau mereka bilang Allah dulu baru alam, berarti ada sebab yang membuat Allah menjadikan alam. Sebab itu kalau muncul baru alam muncul. Kalau tidak ada sebab itu Allah akan tetap tidak berubah begitu-begitu saja tanpa alam. Mudah-mudahan paham, saya ulangi. Al-falasifah sama dengan Asy'ariyah, mereka sama dengan Asy'ariyah sama Mu'tazilah, sama-sama kaidahnya Aristoteles bahwasanya Allah statis. Nah, tapi mereka falasifah, mereka komitmen, kata mereka, yang logis kita mengatakan bahwasanya alam itu
apa namanya? Azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus demikian? Karena kalau Allah statis, perhatikan, kalau Allah statis sementara alam muncul belakangan, berarti Allah tidak statis dong, karena harus ada sebab tertentu yang menjadikan Allah bikin alam. Nah, kan kalau keyakinan kita kan Allah sendiri baru kemudian ciptakan makhluk ya. Nah, mereka supaya mempertahankan kestatisan Allah, bahwasanya alam semesta ini harus azali bersama Allah sehingga tidak perlu sesuatu yang baru untuk mengadakan alam. Ini falasifah ya. Taib, bagaimana dengan apa namanya? Mu'tazilah ya. Al-Mu'tazilah mereka mengatakan dulu Allah dulu sendirian ya. Allah sendirian tanpa makhluk. Ya. Lalu muncul makhluk. Perhatikan, kata lalu ini jadi muskilah. Ya, kata lalu muskilah. Berarti ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dikejarlah Mu'tazilah. Wahai Mu'tazilah, Anda bilang dulu Allah sendiri tanpa makhluk, kemudian Allah menciptakan makhluk. Berarti ada sebab yang menjadikan tadinya Allah sendirian, ada sebab yang menjadikan munculnya makhluk. Ketika Allah sendirian, apakah Allah bisa mencipta? Kata mereka, ketika Allah sendirian dulu Allah tidak bisa mencipta. Karena kalau Allah bisa mencipta, Allah akan mencipta. Terus, dulu Allah tidak bisa mencipta, tiba-tiba Allah bisa mencipta. Ya. Jadi mereka untuk mempertahankan statisnya Allah, kata mereka, bahwasanya Allah dulu tidak bisa mencipta, ya. Di azali tidak bisa mencipta. Tahu-tahu setelah itu Allah bisa mencipta tanpa sebab. Ya. Karena kalau mereka bilang dengan sebab berarti ada perubahan ya. Sehingga yang ini dibantah oleh para ulama, ini enggak logis, ini Mu'tazilah ya. Tiba-tiba mencipta tanpa sebab karena berubah dari suatu yang mustahil berubah menjadi suatu yang mungkin. Dahulu di zaman azali kata mereka mustahil Allah bisa mencipta. Kenapa? Kalau Allah mungkin bisa mencipta, akan ada makhluk di zaman azali sebagaimana keyakinan orang-orang falasifah. Sehingga mereka bilang dulu Allah tidak bisa mencipta, terus ada makhluk, bagaimana caranya? Tiba-tiba Allah bisa mencipta. Lah ini ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa ya, dengan menciptakan makhluk. Ini suatu hal yang tidak logis. Dikatakan perubahan dari imtina' dzati ila al-imkani dzati, dari suatu yang mustahil menjadi suatu yang mungkin. Tapi ini enggak perlu, kita fokus pada Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah, bagaimana proses Allah mencipta? Ya. Kata mereka, ya, Allah dulu sendirian. Lalu muncul makhluk. Perhatikan di sini. Terus sendirian. Lalu muncul makhluk. Perhatikan. Ini adalah subjek. Ini adalah objek. Nah, predikatnya mana? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mudah. Kemudian Allah mencipta, maka muncullah makhluk. Di sini ketika Allah mau berubah dari sendiri dengan munculnya makhluk, menurut Ahlussunnah ini Allah melakukan perbuatan mencipta. Perbuatan fi'il itu mencipta. Yaitu fi'lul khalq. Al-khalq namanya mencipta. Maka setelah Allah buat, namanya ini predikat, setelah Allah melakukan perbuatan mencipta, maka muncullah al-makhluk. Ya, ini adalah al-makhluk ya. Maf'ul, dia maf'ul. Ini predikat, ini maf'ul.
Nah ini kalau ahlu sunnah seperti ini sederhana. Ya Allah mencipta, maka muncullah ciptaan. Ya. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, karena mereka mengatakan Allah harus statis, mereka tidak terima filsafat ini, tidak menerima logika berpikir ini. Kata mereka Allah harus statis. Kalau Allah harus statis, berarti nggak ada sesuatu yang baru. Nggak ada sesuatu yang baru. Kita bilang lah, kalau nggak ada sesuatu yang baru, harusnya Allah tidak mencipta. Allah kan sendirian, sepakatlah. Kita sama ahlu sunnah dengan Asy'ariyah sama-sama sepakat. Allah dulu sendirian nggak? Sendirian. Tanya sama orang Asy'ariyah, gimana cara Allah mencipta? Ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah gampang. Tinggal Allah mencipta, maka muncul ciptaan. Berarti Allah melakukan sesuatu yang baru, suatu perbuatan baru namanya mencipta. Kemudian muncullah namanya ciptaan makhluk. Mereka bilang, wah kalau kita bilang, kata Asy'ariyah, kalau kita bilang Allah mencipta, berarti ada suatu perbuatan baru, berarti Allah tidak statis. Kalau gitu bagaimana? Allah tidak melakukan perbuatan penciptaan. Tiba-tiba muncul makhluk, hasil ciptaan. Lah, bagaimana kata mereka? Makhluk itulah, objek itulah predikat. Al-fi'l huwal maf'ul. Perbuatan adalah objek. Ya. Agak berat ya. Saya ulangi. Baik. Ini ahlu sunnah selesai. Sekarang kita Asy'ariyah. Bagaimana menurut Asy'ariyah? Asy'ariyah Allah harus statis, tetap menjaga Allah harus statis. Nah, kalau Allah harus statis, maka tidak boleh ada perbuatan yang Allah lakukan, perbuatan baru yang Allah lakukan pada dirinya. Tidak boleh ada sesuatu baru yang Allah lakukan pada dirinya. Terus bagaimana munculnya makhluk? Muncul tiba-tiba tanpa ada perbuatan mencipta, Jadi kata mereka makhluk muncul tanpa ada perbuatan mencipta. Kalau ada perbuatan mencipta itu langsung makhluk itu. Sendiri. Inilah yang kemudian dibantah oleh para ulama karena ini adalah mereka konsekuensi dengan mengatakan Allah statis sehingga muncullah pemikiran mereka al-fi'lu huwal maf'ul. Predikat sama dengan objek. Karena kata mereka kalau Allah bikin predikat ini menjadikan Allah tidak statis. Allah tidak statis. Sehingga supaya Allah tetap statis, predikat adalah objek. Predikatlah objek ya. Ini pemikiran mereka. Ini adalah pemikiran mereka. Dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah, pemikiran ini sudah ada sejak zaman Kullabiyah juga sudah ada. Oleh karena Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, beliau membantah pemikiran ini. Beliau mengatakan gini, Allah berfirman, "Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina aduda." Dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ashhatuhum," aku tidak menjadikan mereka menyaksikan khalqas samawati wal ard. Aku tidak menjadikan mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, aku juga tidak membuat mereka menyaksikan bagaimana proses pembuatan diri mereka. Kata Imam Bukhari, perhatikan. Allah tidak membuat kita atau manusia menyaksikan penciptaan alam langit dan bumi. Kita tidak pernah lihat bagaimana proses Allah mencipta. Tetapi kita melihat langit dan bumi. Kita lihat langit dan bumi. Berarti kata Imam Bukhari, penciptaan langit dan bumi beda dengan langit dan bumi. Saya ulangi. Mereka kan ingin menyamakan perbuatan sama dengan objek. Mereka mengatakan penciptaan sama dengan ciptaan. Ya. Al-fi'lu wal maf'ul, kata mereka, al-khalqu huwal makhluk. Penciptaan ini perbuatan ya. Sama dengan ciptaan makhluk. Kata Imam Bukhari, lihat bantahannya, kata Allah, "Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard." Perhatikan, Allah dalam surat Al-Kahfi mengatakan, aku tidak membuat mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Beda, penciptaan langit dan bumi. Kata Allah, aku tidak membuat mereka menyaksikan.
mempersaksikan, membuat mereka menyaksikan. Nah, kita manusia, apakah kita pernah melihat proses penciptaan langit dan bumi? Kita nggak pernah lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat hasilnya, produknya, langit dan bumi. Maf'ulnya yang kita lihat. Adapun fi'ilnya, perbuatan Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak lihat. Berarti dalam ayat ini Allah membedakan antara fi'il dengan maf'ul. Kalau fi'ilnya tidak pernah kita lihat, maf'ulnya kita lihat setiap hari, lihat langit dan bumi. Nah, orang-orang Asy'ariyah ingin menyamakan antara fi'il dengan maf'ul. Supaya apa? Supaya lari bahwasanya tidak sesuatu yang baru dalam Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka yang mengalami pembaharuan cuma maf'ul, fi'il enggak ada. Terus fi'il gimana? Fi'il itu maf'ul. Dan ini suatu yang sangat tidak logis. Tidak logis secara syariat, terbantah dengan syariat, dan tidak logis secara bahasa manapun. Semua orang bisa membedakan antara memukul dengan yang dipukul, beda. Bagaimana Anda menamakan memukul sama dengan yang dipukul? Beda. Semua bahasa manapun. Muhammad memukul Khalid, Khalid terpukul. Apakah memukul sama dengan Khalid? Tidak, tentu beda. Khalid terpukul, Muhammad memukul adalah fiilnya, predikatnya. Jadi tentu beda antara predikat dengan objek. Nah, ini contoh maksud saya. Ketika mereka komitmen dengan statisnya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka katakan itu adalah suatu yang absolut. Allah harus statis, tidak boleh mengalami perubahan. Kalau Allah mengalami perubahan berarti itu makhluk. Kalau Allah mengalami perubahan berarti Allah jism, kata mereka. Sebagaimana jisim-jisim mengalami sifat-sifat berubah, kata mereka. Sehingga mereka harus mentakwil dengan mengatakan sesuatu yang sangat tidak logis. Al-fi'lu huwal maf'ul atau al-khalqu huwal makhluk. Penciptaan sama dengan ciptaan, al-fi'lu sama dengan al-maf'ul. Dan ini tentu adalah hal yang tidak benar, ya. Taib. Ikhwan, ya, dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini agak-agak rumit tapi ya ini saya ingin jelaskan tentang sisi tidak logis ketika seorang mengagungkan akal, ternyata akalnya tidak absolut, akhirnya menantang dalil-dalil, menabrak dalil-dalil, akhirnya mentakwil sesuatu yang tidak masuk akal. Dan sudah kita sebutkan beberapa hal yang tidak masuk akal yang merupakan produk dari akidah Asy'ariyah. Apa ada orang awam paham seperti ini? Akidah seperti, tanya sama orang awam. Mereka mengatakan semua orang awam berakidah Asy'ariyah. Coba tanya, apakah ada orang awam paham bahwasanya menciptanya Allah sama dengan ciptaannya? Tentu beda orang paham. Allah mencipta beda dengan ciptaannya. Mencipta itu perbuatan, fi'il Allah. Ciptaannya itu maf'ul, ya. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptanya bukan langit buminya. Kita menciptanya kita tidak lihat. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Aku tidak membuat mereka menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Tapi apakah kita melihat langit dan bumi? Ya, produknya kita lihat. Jadi di sini Imam Bukhari membantah mereka, dan ini sudah dibantah jauh-jauh hari oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Kata dia bahwasanya al-fi'lu bukan al-maf'ul, al-khalq bukan al-makhluq, ya. Ini di antara hal yang tidak logis, namun gara-gara seperti ini terlalu banyak ayat yang harus dan dalil yang harus ditakwil. Kita akan sebutkan setelah ini insyaallah taala, ya. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, setelah ini saya akan menyampaikan begitu banyak dalil, ya. Mungkin saya boleh katakan ratusan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali, yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha berbuat. Allah itu tidak statis, ya. Sebagaimana pernyataan mereka. Mereka mempertahankan sesuatu yang mereka anggap absolut, padahal itu tidak benar. Karena kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat-sifat Allah, fa'alul lima yurid. Allah puji dirinya dengan mengatakan Allah fa'al, melakukan fi'il yang Allah kehendaki. Itulah justru kesempurnaan Tuhan di situ. Bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Justru mereka mengatakan tidak bisa. Mereka tidak bisa. Kalau Allah berubah-ubah, melakukan perbuatan ini, maka berarti Allah tidak sempurna, kata mereka. Harusnya Allah sudah statis, tidak boleh mengalami perubahan. Padahal Allah mengatakan fa'alul lima yurid, ya. Inna rabbaka fa'alul lima yurid dalam ayat yang lain, dalam surat Hud. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, sungguh Rabbmu melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Baqarah, walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan itulah justru kesempurnaan Tuhan, melakukan apapun yang Dia kehendaki. Bukan statis, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk yang bisa berbuat. Kata mereka, kalau Allah bisa berbuat ini, berbuat anu, sama seperti makhluk, sama seperti manusia. Akhirnya mereka terjerumus menyamakan Allah dengan benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Imam Bukhari
menukil dari seorang salaf kalau tidak salah Nuaim bin Hammad, dia mengatakan perbedaan antara yang hidup dan mati dari perbuatan, aktivitas. Yang bisa beraktivitas itu hidup, kalau tidak beraktivitas berarti mati. Ini sangat logis. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, kita memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab menjelaskan bahwasanya sesuatu yang hidup adalah yang beraktivitas, punya fi'il, punya perbuatan. Kalau tidak punya perbuatan statis, tidak ada perbuatan sama sekali, itu benda mati. Itu namanya benda mati. Mereka tidak ingin mentasbih Allah dengan manusia, akhirnya terjerumus mentasbih Allah dengan benda mati. Dan akhirnya mereka menabrak banyak dalil yang menunjukkan Allah berbuat, beraktivitas, ya. Mereka harus takwil itu dalil semuanya. Saya akan sebutkan model dalil banyak sekali, ratusan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Ya, banyak sekali bahwasanya Allah berbuat, ya. Tidak statis sebagaimana persangkaan mereka. Ini harus kita pecahkan telur mereka, karena mereka ini, menurut mereka ini absolut. Allah statis itu perkara yang absolut, padahal pemikiran Aristoteles. Tapi kita sebutkan dalil-dalil bahwa Allah tidak statis, ya. Tapi melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini disebut dengan istilah para ulama dengan sifat ikhtiyariyah. Al-ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyar itu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya saya ingin ambil contoh tentang sifat ikhtiyariyah, ya. Contoh dua sifat, ya. Contoh pertama sifat al-kalam. Ini apa ini sederhana, al-kalam, sifat berbicara. Sifatul kalam. Kita bilang sifatul kalam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinjau dari dua tinjauan, ya. Ditinjau dari dua tinjauan. Yang pertama dari asalnya, dari jenis, ya, atau asal dalam bahasa Arab adalah nau'ul kalam min haitsu nau', maka dia adalah qadim, azali. Maksudnya azali apa? Allah sudah bisa berbicara. Artinya apa? Allah bisa berbicara sejak azali. Sejak azali bersama keazalian zat Allah. Jadi Allah bukan tadinya tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara. Perhatikan, bukan tadinya tidak bisa bicara, lalu bisa bicara. Bukan demikian, tapi Allah sejak azali sudah bisa berbicara bersama keazalian zat. Tapi kapan berbicaranya ditinjau dari kapan bicaranya, itu disebut afrodul kalam, yaitu maka ini adalah tidak azali tapi baru. Contoh Allah berbicara dengan Nabi Musa. Contoh kapan Allah bicara dengan Nabi Musa? Contoh Allah berbicara dengan Musa bukan di zaman azali. Ya. Tapi Allah bicara dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa dipanggil di Tur Sina, baru Allah berbicara dengan Nabi Musa. Tapi kapan Allah sudah bisa bicara? Sejak azali. Ya. Jadi yang baru adalah kapan berbicaranya Allah. Ini yang disebut dengan fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan tadinya Allah tidak bisa menjadi bisa. Itu Ahlus Sunnah pun menolak. Berarti Allah tadinya bisu, tidak bisa berbicara, tiba-tiba punya sifat berbicara. Itu tentu kita tolak, bukan itu. Dan Al-Quran menunjukkan tidak demikian. Tapi Allah sejak azali sudah bisa bicara. Tapi kapan bicaranya terserah Allah. Kapan, topiknya apa, dengan siapa, terserah Allah. Dan itu adalah perkara yang baru. Baru terjadi. Bicaranya Allah dengan Musa bukan sejak azali, belakangan.
belakangan. Nah, ini disebut fa'alu lima yurid, Allah berbicara melakukan di antara perbuatan Allah adalah berbicara, Allah melakukan kapan apa yang Allah kehendaki. Contoh lagi yang kedua sifatul khalq. Contoh ya. Sifat mencipta. Ini juga di antara sifat ikhtiyariyah ya. Sifatul khalq. Ini contoh ya. Dua contoh. Sifat mencipta ya. Sama kita katakan ditinjau dari dua tinjauan, ditinjau dari dua tinjauan. Dari sisi jenis Allah ya atau nau'ul khalq makinlah azali. Dalam artian Allah sudah bisa mencipta sejak azali. Allah sudah bisa mencipta sejak azali. Tapi kapan menciptakannya? Dari sisi perpenciptaan dalam kurung afradul khalq, maka ini tidak azali, tapi baru, tidak azali. Yaitu baru. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi belakangan, bukan azali. Langit dan bumi tidak tercipta secara azali. Bahkan proses ini berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, ada proses. Bukan berada di zaman azali. Berarti penciptaannya tersebut, kapan Allah melakukan penciptaan itu tidak azali, tapi baru. Nah, baru-baru inilah yang ditolak. Asy'ariyah tidak bisa menerima yang baru-baru ini. Kata mereka, ini berarti baru dong, tidak bisa dong. Berarti ini apanya kata mereka? Tadi saya katakan tadi, ini bertentangan dengan statisnya Allah. Dengan statisnya Allah. Nah, terus bagaimana? Mereka mengatakan semua ini diartikan kepada makhluk. Jadi tidak ada namanya penciptaan baru, tidak ada. Yang ada makhluk yang baru. Muncul makhluk tanpa ada proses sifat penciptaan, enggak ada. Mereka takwil atau mereka palingkan sifat mencipta menjadi langsung maf'ul bihnya, langsung makhluknya, dan ini adalah hal yang tidak logis, bertentangan dengan dalil dan juga bertentangan dengan akal. Dengan bahasa manapun semua orang bedakan antara predikat dengan objek, ya. Muhammad memukul Khalid, memukul bukan Khalid terpukul, beda antara memukul dengan yang dipukul, beda. Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan bukan langit dan buminya, beda. Menciptakan proses, perbuatan Allah. Langit dan bumi itu maf'ul. Maka jangan bilang mencipta maksudnya langit dan bumi. Ini contoh hal yang tidak logis yang merupakan produk akidah Asy'ariyah. Tapi sekarang kita akan menunjukkan dalil-dalil bahwasanya Allah tidak statis, ini sangat banyak ya. Di antaranya ya, dalil-dalil yang menunjukkan Allah melakukan perbuatan pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kemudian yang kedua misalnya dalil-dalil yang menunjukkan jika ada sebab maka Allah berbuat. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan Allah melakukan pada saat itu. Perbuatan pada saat itu. Kemudian juga misalnya dalil-dalil ya, menunjukkan Allah berbuat secara tertib, secara berurutan, secara terurut. Kemudian juga misalnya dalil-dalil yang menunjukkan Allah Allah melakukan perbuatan
berbuat apa namanya? Karena apa, ini mirip kan? Tidak apa sih? Sudah cukup lah insyaallah. 4 ini. Nanti kita contohkan banyak ya. Contoh, kita mulai dari sini. Dalil yang menunjukkan Allah melakukan perbuatan pada hari kiamat. Banyak. Contohnya, wa yauma nahsyuruhum jami'an. Wa yauma nahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni. Contoh. Allah mengatakan pada hari kiamat kami kumpulkan mereka. Kami kumpulkan. Allah melakukan mengumpulkan mereka. Kapan? Bukan sejak zaman azali. Ini semua bukan di zaman azali. Ini semua perbuatan Allah bukan di zaman azali. Bukan sejak azali ya. Ya. Ini maksudnya biar ngelotok dalam diri kita bahwasanya statisnya Aristoteles itu benar-benar enggak benar. Karena harus bertentangan dengan ratusan dalil. Ini masing-masing dalilnya banyak sekali dalilnya. Belum lagi kita bicara tentang hadis jenis-jenis dalil. Contoh, wa yauma nasyurul jami'an ya ma'syaral jinni, pada hari kami kumpulkan mereka. Kami berkata, ya. Allah mengatakan tsumma yunabbi'uhum, ya, fayunabbi'uhum bima amilu. Misalnya Allah mengatakan pada hari kiamat kelak kami fayunabbi'uhum bima amilu. Pada hari kiamat kami kabarkan tentang apa perbuatan mereka. Kapan Allah mengabarkan tentang perbuatan mereka pada mereka? Pada hari kiamat nanti, bukan sejak azali Allah sudah kabarkan. Ini mau diapain? Mau ditakwil bagaimana? Allah melakukannya nanti, belum sekarang. Allah belum melakukan sekarang. Nanti Allah lakukan pada hari kiamat kelak. Berarti kan Allah tidak azali sejak melakukannya. Kemudian contohnya misalnya ketika hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Pada hari kiamat kelak Allah akan menggenggam bumi. Belum terjadi zaman dahulu, belum terjadi, belum zaman azali. Ini nanti hari kiamat baru terjadi. Banyak sekali dalilnya ya, tapi itu sekedar gambaran bagi antum ya. Saya sebutkan misalnya sini saya kumpulkan ya. Contohnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terjadi pada hari kiamat kelak ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wala yukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Kapan terjadi itu? Hari kiamat nanti, bukan sejak zaman azali Allah tidak berbicara dengan mereka. Mereka aja zaman azali belum ada. Wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan Allah tidak mentazkiyah mereka. Kapan? Hari kiamat. Ini bukan sejak zaman azali ya. Demikian juga Allah mengatakan wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, bukan sejak zaman azali Allah melakukan demikian. Ya. Kemudian juga Allah berfirman contohnya, "Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim." Lalu pada hari kiamat Allah menghinakan mereka. Wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaquna fihim. Dan Allah berkata, "Mana sekutu-sekutu kalian? Sekutu-sekutu yang kalian ambil jadi sekutu-sekutuku." Allah mengatakan begitu kapan? Pada hari kiamat, bukan sejak zaman azali ya. Dan banyak sekali ini dalilnya banyak sekali. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang sementara malaikat bersaf-saf. Kapan? Hari kiamat, bukan sejak zaman azali. Bagaimana Anda bilang Allah statis tidak boleh berbuat macam-macam. Wa yauma jam'allahu ar-rusula fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ketika Allah kumpulkan para rasul, Allah berkata, apa yang kalian jawab kepada para rasul? Wahai umat-umat, apa jawaban kalian kepada para rasul? Kapan Allah ngomong begitu? Pada hari kiamat. Baik. Yang kedua adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah baru berbuat ketika terpenuhinya syarat atau jika adanya sebab. Ini biasanya kalau ada idza ya atau isim syarat. Contoh, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah, aku mengabulkan permohonan idza da'an, jika hambaku meminta kepadaku. Allah baru melakukan pengabulan permohonan, perbuatan Allah. Ujibu da'watad da'i, aku memenuhi pengabulan permohonan jika hambaku berdoa kepada aku. Kalau hambaku tidak berdoa, apa yang mau dikabulkan? Tidak ada yang minta. Ini contoh, ya, ada syarat, ada jawab. Dan jawaban Allah, perbuatan Allah memenuhi, mengabulkan doa. Ini gimana Allah bilang Allah statis bagaimana? Saya juga, ini kecuali ditakwil semuanya, ditakwil ini maksudnya perbuatan adalah makhluk. Ini tahu-tahu muncul jawaban doa tanpa Allah menjawab. Tanpa Allah mengabulkan, tahu-tahu muncul pengkabulan. Kalau enggak mereka akan sulit menghadapi, mau ditakwil seperti apa? Mau ditakwil bahwasanya al-fi'lu huwal maf'ul,
pengkabulan Allah itulah yang dikabulkan, ya beda. Allah mengkabulkan, Allah menjawab, beda dengan pengkabulan ya. Seorang minta kaya, ya Allah menjadikan dia kaya, Allah mengkabulkan. Pengkabulan ini bukan kekayaan, beda antara predikat dengan objek. Contoh Allah berfirman, "Wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun." Jika Allah memutuskan suatu perkara, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kapan Allah mengucapkan kun fayakun? Ketika Allah memutuskan perkara. Kalau Allah tidak memutuskan perkara, Allah tidak bilang kun fayakun. Kun fayakun berarti bukan sejak zaman azali, tapi muncul belakangan, ya. Banyak seperti ini, banyak sekali ya. Idza qada amran banyak sekali, ya. Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Jika kami ingin membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan. Fafasaqu fiha, mereka melakukan kedurhakaan, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Maka kami pun hancurkan negeri tersebut. Kapan kalau Allah ingin menghancurkan? Ada sebabnya. Jika begini, maka kami hancurkan, ya. Allah tidak menghancurkan mereka sejak zaman azali, mereka di zaman azali belum ada. Tapi jika Allah ingin menghancurkan, Allah perintahkan mereka, mereka membangkang, baru Allah menghancurkan mereka, ya. Sama dalam surat Ar-Ra'd, "Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah." Jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, ini bukan sejak zaman azali, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya berkaitan dengan kapan. Ini dalil begini banyak sekali. Dalil bahwasanya Allah melakukan jika ada sebab baru Allah berbuat, bukan sejak zaman azali. Ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah baru berbuat ketika saat itu, bukan sebelum dan bukan sesudah, tapi cukup saat itu. Biasanya di sini ada kata iz, tatkala atau lamma, yang artinya tatkala dalam bahasa Arab. Contoh, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa datang ke pertemuan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara dengan dia. Qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, "Ya Rabbku, tunjukkanlah dirimu kepada aku." Qala lan taruni, kau tidak bisa lihat aku. Allah mengatakan, Allah bicara dengan Musa kapan? Tatkala itu. Sebelumnya tidak, sesudahnya tidak. Tatkala itu. Bukan sejak zaman azali. Ya, mereka bingung, gini gimana? Ini harus ditakwil, ini kalam nafsi, ini macam-macam. Nanti kita akan bahas tentang masalah sifatul kalam. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya akidah Ahlussunnah sangat mudah. Orang awam kalau baca ini ya paham, oh waktu itu Allah bicara dengan Musa kapan? Ketika itu. Bukan sejak zaman azali. Kemudian juga falamma ataha nudiya ya Musa, tatkala Musa datang ke Bukit Tursina, maka disuruhkan kepada Musa. Allah bicara dengan Musa. Kapan? Ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina. Bukan sejak zaman azali Allah ngomong sama Nabi Musa. Bukan. Allah tidak statis, Allah bicaranya belakangan. Banyak. Wa idh qulna lil malaikati, tatkala kami berbicara dengan malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Kapan Allah ngomong begitu? Tatkala Adam sudah ada baru disuruh malaikat sujud kepada Adam. Bukan sejak zaman azali Allah sudah suruh malaikat sujud kepada Adam. Di zaman azali malaikat belum ada, Adam belum ada. Siapa yang diperintahkan sujud kepada siapa juga enggak ada. Adam enggak ada, malaikat enggak ada. Allah baru ngomong kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Kapan? Tatkala Adam sudah ada, baru malaikat disuruh sujud. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra, tatkala kami belah lautan untukmu. Kapan? Ya tatkala itu, tatkala Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Firaun, Allah belah lautan. Perbuatan Allah. Allah yang bikin laut terbelah. Bukan sejak zaman azali Allah bikin laut terbelah. Zaman azali laut belum ada. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabli laminal ghafilin. Wahai Muhammad, kata Allah, nahnu naqussu, kami ceritakan kepada engkau tentang kisah Nabi Yusuf. Sebelumnya kau tidak tahu. Kapan Allah cerita? Ya baru saja. Ketika turun surat tersebut, bukan Allah cerita sama Nabi Muhammad sejak zaman azali, ya. Zaman azali Nabi Muhammad SAW belum ada. Apalagi Allah mengatakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan kau sebelum ini, sebelum saya ceritakan, kau belum tahu tentang cerita ini, ya. Dan banyak seperti ini, ya. Dan ini mau saya bacakan banyak sekali. Contoh lagi, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Perhatikan, Allah mendengar qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar perkataan wanita yang mengeluhkan suaminya kepada engkau wahai Muhammad. Kapan Allah mendengar? Ketika terjadi kejadian tersebut, Allah mendengar ini wanita datang kepada Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Allah dengar. Allah mengatakan qad sami', sungguh Allah akan mendengar. Kalau ini sudah ada di zaman azali, mungkin enggak? Enggak mungkin. Orangnya belum ada. Kecuali kita bilang ini kejadian ini di zaman azali sudah ada bersama Allah, baru Allah dengar di zaman azali. Ya. Kita bilang enggak, ini enggak logis. Allah baru mendengar ketika itu. Ketika terjadi kejadian, ya. Baik, dalil yang keempat, ya. Misalnya
menunjukkan bahwa perbuatan Allah terjadi setelah ada sebabnya. Ini lebih spesifik. Artinya benar-benar sudah terjadi. Kalau tadi jika maka ini sudah terjadi tapi kejadiannya karena sebab. Contoh, Allah berfirman, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, fastajibna lahu." Kata Allah dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan kemudaratan dan Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Kata Allah, pakai fa, maka fastajibna lahu, maka kami kabulkan permohonan. Kapan Allah kabulkan? Perbuatan mengkabulkan doanya Nabi Ayub kapan? Sejak zaman azali? Tentunya tidak. Waktu Nabi Ayub berdoa baru dikabulkan. Sama, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaih. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajibna lahu wa najainahu minal gham. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam perut ikan paus, ya, dia mengatakan inni kuntu minadh dhalimin, aku telah berbuat dosa ya Allah, maka Allah mengatakan fastajibna lahu, kami kabulkan permohonannya. Allah menggunakan fa, berarti ada syarat sebelumnya. Maka kalau yang belumnya enggak ada, Allah tidak kabulkan. Perbuatan Allah mengabulkan itu setelah ada permohonan dari Nabi Yunus, bukan sejak zaman azali Allah sudah mengabulkan. Ini Allah fa'al, Allah melakukan perbuatan. Allah aktif mengabulkan ini, memenuhi ini, memberi rezeki kepada si fulan, menciptakan ini, menciptakan. Kata mereka enggak, Allah statis. Terus perbuatan-perbuatan itu makhluk yang muncul tanpa ada perbuatan. Allahnya statis, makhluknya muncul semua tanpa ada perbuatan. Ini aneh. Ini tadi karena ini tidak logis, tapi mereka harus bilang begini karena ada akal yang absolut, akalnya Aristoteles. Sama ini banyak. Wa Zakaria iznada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, ya. Zakaria ketika menyeru kepada Rabbnya, berikanlah aku anak, maka Allah mengatakan fastajibna lahu, kami kabulkan permohonannya. Banyak seperti ini. Tsumma stawa ila sama' wa hiya dukhan. Kata Allah ketika proses penciptaan langit dan bumi, langit masih dalam bentuk asap. Faqala laha, maka Allah berkata kepada langit. Kapan Allah berkata kepada langit? Tatkala langit bukan sejak zaman azali, tapi ketika langit dalam kondisi sebagai asap, Allah berkata kepada dia. Kata Allah yang ayat, fa amma man tagha fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, membenarkan hari akhirat, pakai fa, maka kami akan nuyassiruhu lil yusr, kami akan mudahkan dia kepada jalan yang mudah. Kapan? Jika terpenuhi sebelumnya. Ini seperti ini juga banyak. Di antara dalil yang menunjukkan tentang Allah tidak statis perbuatannya, tapi aktif, ya, adalah dalil yang menunjukkan perbuatan Allah secara berturut-turut. Perhatikan, Allah berfirman contoh. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Fa ahyaakum, Allah hidupkan kalian. Perhatikan perbuatan fa ahyaakum thumma yumitukum, dan Allah matikan kalian. Bertahap. Perbuatan mematikan setelah menghidupkan. Kemudian menghidupkan lagi. Tsumma yuhyikum. Kemudian menghidupkan lagi. Ini bukan azali, ini proses. Ini dulu, baru ini. Gimana mereka bilang Allah statis, tidak ada perbuatan, yang muncul hanya makhluk-makhluk doang, tanpa ada perbuatan. Allah mengatakan, huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, thumma stawa ila sama. Ya. Thumma stawa alal arsh. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Coba ini perbuatan istiwa setelah sebelumnya ada. Berarti ada urutan. Urutan itu menunjukkan tidak azali. Ya. Kalau azali tidak boleh berurutan, tidak ada satu terlambat dari sebelumnya. Kalau azali harus bareng-bareng, itu namanya baru azali. Ya. Tapi kalau ini belakangan, nah itu berarti bukan azali. Sementara dalam banyak ayat Allah mengatakan proses Allah ada urutan. Seperti wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala. Perhatikan. Allah mengajarkan kepada Adam, perbuatan Allah mengajarkan Adam kepada nama-nama seluruh benda. Tsumma, kemudian, berarti kan tahapan berikutnya. Kemudian 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah paparkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Maka kabarkanlah kepadaku nama-nama ini wahai para malaikat. Lihat, ini proses. 1 2 3. Ngajarin Adam, paparkan kepada malaikat, nanya malaikat. Nah kalau azali enggak ada begini. Harus satu waktu. Kalau ada waktu belakangan berarti enggak azali. Nah ini perbuatan Allah seperti itu. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalik. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu. Setelah itu berarti setelah itu baru Allah memaafkan. Ada urutan. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian kami setelah kalian berduka cita kami turunkan keamanan.
Setelah berduka cita, turunkan keamanan. Bukan ada urutan. Ini menunjukkan bukan azali. Dan banyak ayat seperti ini ya. Seperti contoh, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Allah bercerita tentang penciptaan Nabi Adam. Kami telah menciptakan kalian, tsumma lalu kami bentuk kalian, tsumma lalu kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Proses. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi kemudian beristiwa di atas. Ada proses ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak terjadi di zaman azali. Banyak sekali dalilnya ya ikhwan kalau kita mau sebutkan. Kita singgung sedikit lah contoh. Saya sudah singgung sebenarnya. Seperti contoh perbuatan apa namanya? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti sifat ridha, Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka. Sungguhnya Allah ridha kepada kaum mukminin tatkala mereka membaiat engkau. Bukan Allah ridha sejak zaman azali. Adapun hadis terlalu banyak, ayat saja masih banyak ya, menunjukkan bahwasanya Allah tidak statis ya. Contohnya seperti di hari kiamat kelak Nabi Adam berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yauma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini, suatu kemurkaan yang belum pernah Allah melakukan sebelumnya dan Allah tidak pernah murka setelahnya. Baru berarti. Ini orang Asy'ariyah bingung ya, sudah ditakwil apa, bingung. Ya. Jelas-jelas Allah mengatakan. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhul jannah." Allah tertawa kepada dua orang yang satu membunuh yang lainnya. Ya, kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa kapan? Ketika terjadi perbuatan tersebut. Hari kiamat kelak Allah bicara dengan orang yang terakhir masuk surga. Dia tertatih-tatih sampai selamat dari surga. Kemudian Allah mengatakan, "Aku akan berikan masuklah surga." Kemudian dia pergi, ya Allah, dia balik, ya Allah sudah penuh. Allah mengatakan, "Masuklah." Ini terjadi dialog, ini bukan sejak zaman azali. Ini nanti hari kiamat ya. Terlalu banyak dari intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh produk mereka yang tidak logis ketika mereka mengatakan supaya tetap menjaga kestatisan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan al-fi'lu huwal maf'ul, bahwasanya penciptaan adalah makhluk, perbuatan adalah objek, predikatlah objek. Ini adalah sesuatu yang tidak logis baik secara bahasa maupun secara akal juga tidak logis. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu memang agak rumit, tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagai nasihat kepada saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, hendaknya mereka merenungkan kembali apakah terlalu banyak ayat yang mereka mau takwil semua ini. Ini mau ditakwil semuanya. Mungkin ratusan dalil kalau kita mau kumpulkan ya. Mau ditakwil semuanya, bertahan bahwasanya Allah statis hanya karena perkara logika ya, logika sehingga mereka bilang Allah sudah sempurna, tidak boleh ada perubahan dan ini kalau perubahan berarti sama seperti makhluk. Akhirnya mereka menyamakan Allah dengan benda mati yang tidak punya aktivitas sama sekali. Taib, demikian Allah alam bisawab. Taib, demikian ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada para pemirsa yang bersabar mengikuti apa yang saya sampaikan. Sebenarnya ini perkara yang rumit ya. Makanya saya bilang Asy'ariyah ini bukan akidahnya orang awam ya. Orang awam untuk memahami akidah Asy'ariyah berat ya. Sulit ya. Nah, kalau akidah Ahlussunnah mudah dipahami oleh masyarakat, mudah sekali ya. Allah mencintai, Allah marah sama kamu kalau kamu begini. Orang sering ngomong seperti itu. Kalau mereka enggak boleh bilang Allah mencintai, enggak boleh bilang Allah dicintai, enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh Allah harus ditakwil semuanya karena katanya kalau kita bilang begini-begini akibatnya Allah seperti manusia ya, berjism dan yang lain-lainnya. Wallahu alam bisawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta